Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, selaku mahasiswa pendidikan khusus Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hartinara, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak berbakat, karena telah mengajar dan membimbing saya sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang seputar anak berbakat. Pokok bahasan kita pada hari ini yaitu pertama ada pengertian anak berbakat, yang kedua faktor penyebab, ketiga klasifikasi, keempat karakteristik, kelima permasalahan, dan yang keenam pelayanan. Anak berbakat ialah mereka yang diidentifikasi oleh orang-orang profesional memiliki kemampuan yang sangat menonjol sehingga memberikan prestasi yang tinggi. Selanjutnya pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Renzulli dalam konsep 3 cincin pada tahun 1986 menyatakan bahwa 3 ciri pokok yang merupakan kriteria keberbakatan adalah keterkaitan antara yang pertama, kemampuan umum atau kapasitas intelektual dan atau kemampuan khusus di atas rata-rata. Yang kedua, ada kreativitas di atas rata-rata. Dan yang terakhir, pengikatan diri terhadap tugas atau task commitment yang cukup tinggi. Sedangkan menurut Depdiknas tahun 2003, anak berbakat adalah mereka yang oleh psikolog dan atau guru diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum yang bersifat pada taraf cerdas, kreativitas yang memadai, dan keterikatan pada tugas yang tergolong baik. Apa saja sih faktor penyebab dari anak berbakat itu? Pertama, ada faktor genetik. Penelitian dalam genetika perilaku menyatakan bahwa setiap jenis dalam suatu perkembangan perilaku dipengaruhi secara signifikan melalui gen dan keturunan. Yang kedua, ada faktor biologis. Faktor biologis yang berpengaruh pada keberbakatan yaitu faktor gizi dan neurologik. Studi dari Terman terhadap orang-orang yang memiliki inteligensi yang tinggi menunjukkan keunggulan fisik seperti tinggi, berat, dan kesehatan dibandingkan dengan anak yang memiliki inteligensi yang rendah. Yang terakhir, ada faktor lingkungan. Anak-anak yang disadari memiliki kelebihan dari anak-anak lain perlu dikembangkan dan perlu memiliki keluarga yang penuh dengan perhatian dalam memberikan rangsangan, pengarahan, dan dorongan yang baik agar potensi yang mereka miliki menjadi semakin berkembang. Apa saja sih klasifikasi dari anak berbakat itu? Klasifikasinya dibagi menjadi 3, yaitu jenius. Jenius yaitu memiliki kecerdasan yang luar biasa dan memiliki inteligensi atau IQ sebesar 140 hingga 200. Selanjutnya gift, yaitu anak memiliki inteligensi atau IQ sebesar 125 hingga 140. Mereka menonjol pada bidang bakat seperti seni, olahraga, musik, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada superior. Superior itu anak memiliki inteligensi IQ sebesar 110 hingga 125, sehingga memiliki prestasi belajar yang tinggi. Karakteristik apa saja sih yang dimiliki anak berbakat itu? Yang pertama ada karakteristik akademik. Menurut Kitano dan Kirby tahun 1986, mereka menyatakan bahwa karakteristik anak berbakat dalam hal akademik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki perhatian yang lama terhadap suatu bidang akademik khusus. Yang kedua, memiliki pemahaman yang sangat maju terhadap konsep, metode, dan terminologi dari bidang akademik khusus. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan berbagai konsep dari bidang akademik khusus yang dipelajari pada aktivitas-aktivitas bidang lain. Yang keempat, memiliki sifat kompetitif yang tinggi dalam suatu bidang akademik. Dan yang terakhir, belajar dengan cepat dalam suatu bidang akademik khusus. Karakteristik selanjutnya yaitu karakteristik sosial dan emosi. Yang pertama, diterima oleh mayoritas dari teman-teman sebaya dan orang dewasa. Yang kedua, keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial. Mereka memberikan sumbangan positif dan konstruktif. Yang ketiga, memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat semua orang dan jujur. Yang keempat, bebas dari tekanan emosi dan mampu mengontrol ekspresi emosional
sehingga relevan dengan situasi. Dan yang terakhir ada mampu merangsang perilaku produktif bagi orang lain. Anak berbakat juga memiliki permasalahan loh. Apa saja sih permasalahan yang dihadapinya? Yang pertama ada masalah labeling. Pemberian label pada anak berbakat bahwa ia berbakat dapat menimbulkan harapan terhadap kemampuan anak tersebut dan dapat mengakibatkan beban mental bila mana anak tersebut tidak dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh si pemberi label. Yang kedua, memberi nilai atau grading dalam bentuk angka. Pemberian angka bagi anak berbakat dapat menimbulkan permasalahan bila mana angka yang dimilikinya tidak menggambarkan kemampuannya. Yang ketiga ada masalah konsep diri. Konsep diri terbentuk bukan hanya dari bagaimana orang lain memandang tentang dirinya, tetapi juga bagaimana dia sendiri menghayati pengalaman tersebut. Anak-anak berbakat sangat ambivalen sikapnya terhadap keberbakatannya, dan cenderung anak berbakat mempersepsikan dirinya secara positif, namun menganggap bahwa lingkungannya memiliki pandangan negatif terhadap dirinya. Yang keempat ada masalah diskontinuitas, dan yang terakhir ada masalah underachievement. Underachievement adalah anak berbakat memiliki kinerja yang secara signifikan berada di bawah potensinya. Hal ini dapat terjadi karena anak berbakat mengalami berbagai tekanan baik dari rumah, sekolah, maupun teman sebaya. Selanjutnya, apa saja sih pelayanan yang harus diberikan kepada anak berbakat agar anak berbakat tersebut dapat meningkatkan kemampuannya? Yang pertama ada menyelenggarakan program akselerasi khusus. Program akselerasi khusus ini yaitu dengan cara lompat kelas. Artinya, anak dari TK misalnya tidak harus melalui kelas 1 sekolah dasar, tapi langsung ke kelas 2 ataupun ke kelas 3. Program akselerasi dapat dilakukan untuk seluruh mata pelajaran, atau akselerasi kelas, atau akselerasi untuk beberapa mata pelajaran saja. Dalam program akselerasi ini, untuk mata pelajaran, berarti anak tidak perlu menempuh kelas secara berurutan, tetapi dapat melompati kelas tertentu. Oke, cara yang selanjutnya yaitu homeschooling atau pendidikan non-formal di luar sekolah, yaitu pemberian pendidikan tambahan di rumah atau di luar sekolah, yang sering disebut homeschooling. Dalam homeschooling, orang tua atau tenaga ahli yang ditunjuk sebagai membuat program khusus yang sesuai dengan bakat istimewa anak yang bersangkutan. Pada suatu ketika jika anak sudah siap kembali ke sekolah, maka ia bisa dapat dikembalikan sekolah pada kelas tertentu yang cocok dengan tingkat perkembangannya. Yang selanjutnya, menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual. Dalam model ini, biasanya jumlah anak berkelas harus sangat terbatas, sehingga perhatian guru terhadap perbedaan individual masih bisa cukup memadai. Misalnya, maksimum 20 anak. Masing-masing anak didorong untuk belajar menurut ritmenya sendiri. Dan guru harus siap dengan berbagai bahan yang mungkin akan dipilih oleh anak untuk dipelajari. Guru dalam hal ini menjadi sangat sibuk dengan memberikan perhatian individual kepada anak yang berbeda-beda tingkat perkembangan dan ritme belajarnya. Pelayanan yang terakhir yaitu membangun kelas khusus untuk anak-anak berbakat. Dalam hal ini, anak-anak memiliki kemampuan atau bakat yang kurang lebih sama dikumpulkan dan diberi pendidikan khusus yang berbeda dari kelas-kelas tradisional bagi anak-anak seusianya. Kelas seperti ini pun harus merupakan kelas kecil, di mana pendekatan individual lebih diutamakan daripada pendekatan klasikal. Kelas khusus anak berbakat harus memiliki kurikulum khusus yang dirancang tersendiri sesuai dengan kebutuhan anak-anak berbakat. Sistem evaluasi dan pembelajarannya pun harus dibuat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekian pemaparan yang dapat saya berikan, kurangnya semata-mata datang dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya sampai di sini, saya Muhammad Fajar pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum.